Halo, selamat pagi anakku. Masih dalam keadaan sehat kan pagi hari ini? Pagi hari ini kita ketemu lagi pembelajaran daring muatan pelajaran IPA dengan bahasa Indonesia. IPA itu mengenai perambatan bunyi, bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi ingat, sebelum belajar kamu harus tetap berdoa dan jaga kesehatan. Terima kasih. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media atau medium, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media atau medium yang dapat merambatkan bunyi tersebut. Contoh perambatan bunyi: 1. Bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara, maka udara termasuk benda gas. Jadi kita bisa mendengar melalui udara. Yang kedua adalah bunyi merambat melalui benda padat. Kita main telepon-teleponan, suara merambat melalui benang kasur, ya. Kita bilang halo, nanti benang kasur tersebut bisa mengantarkan bunyi. Kemudian yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air dalam tong. Air termasuk benda cair. Kita dengarkan nanti di situ. Terima kasih. Ini adalah alat musik dari Kalimantan Utara. Bunyi keluar karena ditiup. Bunyi itu bisa ada ditiup dia dengan kamu dapat mendengarnya kan? Bagaimana bunyi dapat terdengar? Untuk dapat membuktikannya itu, mari kita lakukan percobaan seperti berikut ini. Percobaan pertama, ya, yaitu tujuannya percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Alat atau bahannya yaitu jam meja atau beker. Langkah-langkahnya: letakkan jam beker di atas meja, ya. Kemudian kamu berdiri di dekat itu, di ruangan tersebut juga, maka kamu akan dapat mendengarkan bunyi tersebut. Ya. Kesimpulannya, kamu dapat mendengarkan bunyi tersebut melalui udara. Percobaan kedua, sama juga alat dan bahannya itu, tujuan percobaan untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Alatnya dengan bahannya masih sama, yaitu jam meja atau jam beker. Langkah-langkahnya: letakkan jam itu di salah satu ujung meja, kemudian, ya, bunyikan itu beker, mengeluarkan bunyi. Kamu letakkan telingamu di atas meja, ya, kamu di salah satu ujungnya, maka kamu akan mendengarkan bunyi melalui meja tersebut. Maka kesimpulannya, bunyi merambat melalui benda padat. Kamu bisa mendengarkannya. Percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini ada tujuan percobaannya itu untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Benda cair. Alat dan bahannya, ya, alat atau bahannya itu yaitu kita sediakan, yaitu ada boneka yang berbunyi jika diremas, kemudian kantong plastik, kemudian ember yang berisi air, kemudian benang. Langkah-langkahnya: masukkan jam beker tersebut ke dalam plastik, kemudian ikat ujungnya. Kalau sudah diikat, kemudian masukkan itu boneka yang bunyian tadi ke dalam ember yang berisi air, remas-remas dia sehingga mengeluarkan bunyi. Ya, remas-remas dia mengeluarkan bunyi. Nah, sekarang kamu dekatkan telingamu ke ember tersebut, maka dia akan mengeluarkan bunyi yang kedengaran ke telinga kita nanti dia bunyinya itu. Jadi di sini dapat nanti kita simpulkan kalau bunyi itu bisa merambat melalui benda cair. Demikianlah untuk percobaannya. Sekarang nanti kamu disuruh ada mengisi itu latihan halaman 32. Dan yang sekarang untuk itu kamu membuat laporan. Yang penting sekarang kamu membuat laporan percobaan. Contohnya itu percobaan pertama. Tadi kan ada 3 percobaan kita lakukan. Percobaan pertama itu bentuknya. Nama percobaan perambatan bunyi, ya. Kemudian tujuannya tadi udah kita bilang, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas yang pertama.
Kemudian alat dan bahannya, ada alat dan bahannya itu meja atau beker. Langkah-langkah percobaan atau langkah kerja. 1. Letakkan jam meja di ruangan sepi. Kemudian berdirilah di ruangan tersebut. Dan yang ketiga, pasti dengarkan bunyi detak jam meja. Hasil percobaannya, suara terdengar. Berarti kesimpulannya, kesimpulan dari situ suara bunyi dapat merambat melalui benda, gas atau udara. Nanti kamu lanjut untuk berikutnya yang halaman 41 untuk percobaan 2 dan 3 membuat laporan percobaan. Sekarang sifat rambat bunyi. Bunyi itu merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Sejajar, ya. Seperti itu gambarnya. Syarat bunyi terdengar, ya, ada syaratnya. Pertama, harus ada sumber bunyinya supaya ada terdengar. Yang kedua, bunyi itu harus ada mediumnya atau media pengantarnya. Kalau tidak ada mediumnya nggak bisa. Kemudian yang ketiga, pasti harus ada pendengarnya. Itulah dia sifat rambat bunyi. Medium atau perantara perambatan bunyi meliputi ada dia yaitu 3. Benda gas atau udara, benda cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa atau tanpa medium. Jadi harus ada zat perantaranya. Sekarang kita mau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu ada bacaan teks itu siap menghadapi musim hujan di halaman 29. Sekarang kamu baca nanti teksnya, baru kita tentukan gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya apa saja. Mari kita lihat teks tersebut. Dari halaman 29, siap menghadapi hujan, musim hujan. Siap menghadapi musim hujan. Ingat, untuk ini diagram harus kamu buat dalam bentuk peta pikiran, ya. Sekarang kita lihat siap menghadapi musim hujan yang paragraf pertama. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Jadi di sini ada dia kalimatnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimatnya. Mari kita tentukan kalimat utamanya dari paragraf pertama, yaitu ada di awal paragraf. Ya, ada di awal paragraf, yaitu musim hujan hampir tiba itu. Itulah dia gagasan pokoknya. Sekarang masuk yang paragraf kedua. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Itu kalimatnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti gagasan pendukungnya ada 3. Sekarang kalimat utamanya itu ada di paragraf, di awal paragraf, ya. Itu pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Maka kita dapat menentukan gagasan pokok dari kalimat utama, yaitu gagasan pokoknya semua warga sangat bersemangat membersihkan selokan. Nanti kamu tinggal menentukan gagasan pendukungnya. Sekarang masuk kita paragraf ketiga. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Itu 1 kalimat. Maka kalimat kedua, makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, mereka senang karena desa sudah bersih. Ketiga. Kalimat keempat, kini mereka siap menghadapi musim hujan. Ada 4 dia, ya, kalimat. Harus diingat cara menentukan kalimatnya itu ada tanda titiknya, tanda bacanya. Dari itu kita dapat menentukan kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf, ya, atau di kesimpulan. Kini mereka siap menghadapi musim hujan, dia kalimat utamanya. Dari kalimat utamalah kita peroleh gagasan pokok. Maka gagasan pokoknya menjadi mereka siap menghadapi musim hujan. Tugasmu adalah untuk menentukan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf tersebut.